sudah masuk di jalan nazar mengajar kayak bagaimana dari pemain yang akan kita panggil ya. Asisten Shin Taeyong ungkap daftar 25 pemain sementara timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Masih ada lagi. Kita tagihkan. Itu yang kita tagih. Semua kita negara mahukan dinamik yang betul, sangat baik di antara exactly, presiden dan ketua umum dan juga dengan ketua Jabatan Persatuan Kebangsaan. Dan Indonesia ada perkara itu sekarang. Garuda semakin melaju. Legenda Malaysia cemburu dengan kebangkitan timnas Indonesia. Media Vietnam sebut timnas Indonesia Belanda C, bahas-bahas naturalisasi. Asisten Shin Taeyong ungkap daftar 25 pemain sementara timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Masih ada lagi. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, buka suara mengenai daftar pemain sementara timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 yang beredar di media sosial. Timnas Indonesia dikabarkan akan memanggil 33 pemain untuk pemusatan latihan di Bali pada 26 November, 5 Desember 2024 sebagai persiapan menuju Piala AFF 2024. Sejumlah 25 nama di antaranya telah dirangkum dari pengumuman klub dan bocoran beberapa pihak, termasuk dari Nova yang mengungkapkan bahwa 3 pemain naturalisasi juga dicoba masuk skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ketiganya adalah Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Selain itu, dalam wawancaranya di YouTube Liputan 6 pada beberapa waktu lalu, Nova juga buka-bukaan bahwa 2 pemain Abroad turut dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Keduanya ialah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh. Ketika menonton laga Persebaya Surabaya kontra Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada Jumat, 22 November 2024, Nova menjelaskan bahwa daftar 25 pemain timnas Indonesia yang beredar di media sosial itu masih belum pasti. Nova mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, masih akan mendiskusikan dengan stafnya perihal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Sebetulnya yang ada di media itu bukan pemain fix yang akan kami panggil ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, ujar Nova. Karena dari situ, kami pasti akan berkomunikasi dengan Coach Shin Taeyong. Jadi kita lihat siapa yang dipanggil dari rilis PSSI, jelasnya. Timnas Indonesia akan berkancah di Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tim berjulukan Garuda itu masuk di grup B bersama Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Timnas Indonesia akan berkekuatan mayoritas pemain U22 di Piala AFF 2024 sesuai keinginan dari Shin Taeyong karena turnamen itu tidak masuk kalender FIFA. Garuda semakin melaju. Legenda Malaysia cemburu dengan kebangkitan Timnas Indonesia. Progres gemilang yang dicapai Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mendapat perhatian, termasuk dari negara tetangga, Malaysia. Salah satu legenda sepak bola Malaysia, Azlan Johar, secara terang-terangan mengungkapkan rasa irinya terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia yang dinilai jauh melampaui negaranya. Azlan Johar juga menyoroti perlunya perubahan besar dalam pengelolaan sepak bola Malaysia agar bisa bersaing dengan Indonesia. Timnas Indonesia mencatat sejarah baru usai meraih kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 19 November 2024. Kemenangan ini membawa Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang meraih 6 poin pada tahap tersebut. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang mampu melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indonesia telah mengamankan satu tempat di putaran final Piala Asia 2027, mempertegas posisinya sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara.
Perkembangan ini mengundang komentar dari Azlan Johar, mantan striker timnas Malaysia yang aktif bermain pada era 1983 hingga 1987. Ia memuji transformasi sepak bola Indonesia, terutama setelah negara tersebut mengalami sanksi dari FIFA pada tahun 2015. Menurutnya, sanksi itu menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia untuk bangkit. Indonesia menyadari kesalahan dan mengubah arah sepak bolanya. Kita harus iri dan belajar dari mereka, kata Azlan Johar dalam wawancaranya dengan Stadium Astro. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia tidak lepas dari manajemen sepak bola yang lebih terarah dan profesional. Azlan Johar juga menyampaikan kritik terhadap kondisi sepak bola Malaysia yang dinilainya stagnan. Ia menyindir bahwa sementara Indonesia sudah mengganti mesin dan pengemudi, Malaysia masih tertinggal jauh. Azlan Johar menggarisbawahi bahwa Malaysia perlu revolusi besar dalam pengelolaan sepak bola, termasuk mengganti individu-individu yang tidak mampu membawa perubahan. Kebangkitan timnas Indonesia yang luar biasa terjadi setelah mereka diskors oleh FIFA. Setelah itu mereka menyadari kesalahannya, lalu pemerintah dan beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya, ujar Azlan, seperti dikutip dari media Malaysia, Sinar Harian. Azlan menjelaskan bahwa keberhasilan Indonesia tak hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga perubahan mendasar dalam struktur organisasi sepak bolanya. Ia menekankan pentingnya memilih individu yang benar-benar memiliki kepentingan terhadap kemajuan sepak bola, bukan mereka yang memiliki agenda pribadi. Indonesia memilih manajemen yang benar-benar tertarik dengan sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Kita bisa lihat bagaimana mereka berupaya meningkatkan level sepak bola di negaranya, imbuh Azlan Johar. Azlan Johar mengingatkan bahwa Malaysia harus belajar dari langkah besar yang diambil Indonesia. Baginya, manajemen sepak bola Malaysia harus lebih serius jika ingin membawa tim nasionalnya kembali bersaing di tingkat regional maupun internasional. Kebangkitan timnas Indonesia memang menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, evaluasi, dan perubahan terarah dapat membawa hasil yang signifikan. Dengan langkah besar yang telah diambil, Indonesia kini menjadi panutan, tidak hanya bagi negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat yang lebih luas. Media Vietnam sebut timnas Indonesia Belanda C, bahas-bahas naturalisasi. Ketangguhan timnas Indonesia saat ini kembali bikin panas media Vietnam. Kali ini Ragnar Oratmango NCS disebut tim Belanda C dalam salah satu tulisannya. Timnas Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda bahkan mampu berbicara banyak menghadapi tim-tim sekaliber Australia dan Arab Saudi. Tergabung di grup C, Indonesia saat ini berada di urutan ketiga klasemen dengan 6 poin. Pasukan Shin Taeyong meraih kemenangan perdana saat menyikat Arab Saudi 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno. 6 poin yang sudah diraih menjadikan Indonesia sebagai tim ASEAN dengan pencapaian terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. RI mengalahkan Vietnam yang meraih 3 poin pada 2022. Kehadiran banyak pemain keturunan di timnas Indonesia disorot tajam media Vietnam, Soha. Mereka menuliskan apakah kebijakan naturalisasi bertentangan dengan aturan FIFA atau tidak. Soha mengambil premis dari sejumlah kelompok fans Belanda yang berharap FIFA melarang naturalisasi seperti yang dilakukan Indonesia. Media yang berbasis di Hanoi ini turut menuding program naturalisasi memecah belah para penggemar Garuda, serta menyebut timnas Indonesia tak ubahnya Halan C alias Belanda C. Dan sebagian penggemar Indonesia juga khawatir, apakah kebijakan naturalisasi ini akan membawa hasil yang langgeng bagi sepak bola mereka? Dari sudut pandang luar, mungkin ada sedikit banyak perasaan tidak nyaman di kalangan lawan, terutama di kawasan Asia Tenggara, ketika tiba-tiba harus berhadapan dengan Indonesia yang terlalu. Eropa terlalu. Belanda, tulis Soha dalam artikel yang rilis 22 November 2024. Ini bukan konfrontasi lama antara tim-tim Asia Tenggara dan tim Indonesia, tetapi lebih seperti menghadapi Belanda C. Namun, perlu ditegaskan bahwa ini adalah masalah emosi. Pada akhirnya apa yang dilakukan Indonesia terkait naturalisasi tidak melanggar aturan FIFA.
Soha menyamakan apa yang dilakukan PSSI sama seperti Cina yang menaturalisasi pemain luar, utamanya dari Brasil, serta Prancis dengan pemain-pemain imigran. Perdebatan ini selalu memunculkan dua sisi, pro dan kontra, dengan banyak argumen yang diajukan. Namun, yang terpenting, harus ditegaskan bahwa hal ini sesuai dengan hukum dan aturan FIFA, Soha menuliskan.